Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Bumi, tempat kita berpijak saat ini, adalah sebuah planet yang telah mengalami perjalanan panjang melalui ruang dan waktu. Sebuah kisah yang dimulai jauh sebelum ada kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Di balik langit biru yang menenangkan dan lautan yang menari-nari dengan riangnya, tersembunyi jejak-jejak zaman primordial yang mengukir sejarah kehidupan. Kisah ini bukan sekadar tentang kelahiran dunia, tetapi tentang keberanian untuk bertahan hidup di tengah kekacauan alam semesta yang tak terbayangkan. Pada zaman primordial, bumi belum seperti yang kita kenal. Tidak ada kehidupan, tidak ada air yang jernih mengalir, dan tidak ada tumbuhan hijau yang menjulang. Hanya ada lautan gas panas dan lahar yang meluncur dari dalam perut bumi. Atmosfer yang terbentuk adalah campuran dari metana, amonia, karbon dioksida, dan nitrogen yang jauh berbeda dengan udara yang kita hirup sekarang. Bumi pada saat itu adalah dunia yang tampak seperti neraka, keras dan tidak ramah. Suasana suram dan gelap, tanpa cahaya matahari yang menerangi permukaan planet. Namun, di tengah kehancuran dan kekacauan ini, ada suatu potensi yang luar biasa. Potensi yang akan menumbuhkan kehidupan yang begitu kompleks dan indah. Pada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, sebuah proses luar biasa dimulai. Perjalanan panjang dari bebatuan kosong dan atmosfer yang penuh gas beracun menuju dunia yang penuh dengan beragam makhluk hidup. Perjalanan ini dimulai dengan ledakan besar yang dikenal sebagai Big Bang yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dari ledakan ini, galaksi, bintang, planet, dan unsur-unsur dasar terbentuk. Selama lebih dari 1.000.000 tahun setelah itu, bumi masih merupakan tumpukan debu dan gas yang saling bertabrakan. Tidak ada yang bisa mengira bahwa planet ini suatu hari akan menjadi rumah bagi makhluk hidup. Pada akhirnya, sebuah bintang muda bernama Matahari terlahir di pusat galaksi kita. Pembentukan tata surya dimulai, dengan partikel-partikel gas dan debu yang tersisa mengumpul untuk membentuk planet-planet, termasuk bumi. Bumi yang terbentuk pada awalnya hanyalah sebuah bola raksasa yang penuh dengan lava cair, tanpa atmosfer yang bisa menopang kehidupan. Suhu yang sangat tinggi dan gesekan antar materi yang terjadi saat tabrakan planetesimal membuat permukaan bumi penuh dengan lahar yang terus mengalir. Namun, tidak lama setelah pembentukannya, suhu di permukaan bumi mulai menurun. Permukaan yang dulunya meleleh menjadi padat seiring berjalannya waktu. Proses ini membentuk kerak bumi yang pertama kali, lapisan tipis yang akhirnya menjadi tempat pertama kehidupan mungkin mulai berkembang. Di saat yang sama, atmosfer bumi mulai terbentuk. Uap air yang terperangkap dalam gas-gas vulkanik mulai mendingin, akhirnya menciptakan awan. Ketika awan-awan ini menjadi cukup berat, mereka turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Hujan inilah yang kemudian menciptakan samudra pertama di bumi. Samudra itu, meskipun berbeda jauh dengan lautan yang kita kenal sekarang, menyediakan tempat bagi proses kimia yang sangat penting. Di dalam kedalaman laut primordial, senyawa kimia mulai bereaksi dalam kondisi yang sangat ekstrim. Listrik dari petir dan radiasi sinar matahari berperan dalam menciptakan molekul-molekul organik pertama. Ini adalah momen yang paling penting dalam sejarah bumi, karena dari senyawa-senyawa organik ini kehidupan pertama kali muncul. Pada sekitar 4 miliar tahun yang lalu, di kedalaman lautan yang gelap, suatu keajaiban terjadi. Molekul-molekul organik yang terbentuk dari proses kimia ini mulai saling bergabung dan berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks. Salah satu teori yang paling banyak diterima mengenai asal-usul kehidupan adalah teori abiogenesis, yang menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari senyawa-senyawa kimia yang ada di bumi yang sangat awal. Hidup pertama kali muncul dalam bentuk mikroba sederhana, organisme yang sangat kecil yang hidup di kedalaman laut. Organisme-organisme ini tidak memerlukan oksigen, dan mereka berkembang biak dengan cara yang sangat primitif.
Meski sangat sederhana, mikroba ini memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks. Di lautan yang gelap, di bawah lapisan-lapisan air yang menyelimuti bumi yang muda, kehidupan pertama kali beradaptasi. Mungkin tak terlihat oleh mata manusia, namun kehidupan telah dimulai. Namun, perjalanan panjang kehidupan baru saja dimulai, dan alam semesta yang lebih besar, penuh dengan misteri, akan terus menggoda para ilmuwan untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul kita. Bumi, pada saat itu, adalah tempat yang tidak ramah dan tak terduga. Namun di tengah ketidakpastian itu, kehidupan muncul dengan cara yang penuh keajaiban. Setiap molekul yang terbentuk, setiap reaksi kimia yang terjadi, adalah bagian dari perjalanan yang panjang menuju kehidupan yang kita kenal hari ini. Di saat yang sama, atmosfer bumi masih belum memiliki oksigen bebas, dan gas-gas beracun tetap mendominasi. Namun, mikroba yang muncul pada awal kehidupan ini akan berperan penting dalam mengubah atmosfer bumi, sehingga memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks untuk berkembang. Mereka mulai melakukan fotosintesis, suatu proses yang sangat penting yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Itulah awal dari perubahan besar yang akan membentuk masa depan bumi. Zaman primordial yang keras dan tidak ramah perlahan berubah menjadi tempat yang bisa mendukung kehidupan yang lebih kompleks. Namun, perjalanan panjang ini, dari lautan gas yang tak terjamah hingga lautan yang penuh kehidupan, adalah bukti dari ketahanan dan potensi alam semesta untuk menciptakan kehidupan meskipun dalam keadaan yang paling tidak mungkin. Dalam bagian pertama kisah ini, kita telah menyusuri jejak asal mula bumi, dari ledakan besar hingga penciptaan samudra pertama. Proses-proses kimia yang terjadi di lautan primitif telah menciptakan kehidupan pertama, yang merupakan dasar dari segala yang akan muncul setelahnya. Namun, perjalanan kita baru saja dimulai. Masih ada banyak misteri yang belum terungkap, dan kisah ini akan terus berlanjut dengan perkembangan kehidupan yang lebih kompleks di bumi yang semakin terbentuk. Kehidupan di bumi tidak segera berkembang menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Setelah munculnya mikroba pertama, kehidupan perlahan berkembang dalam bentuk yang sangat sederhana dan primitif. Zaman primordial bumi, yang dimulai dengan lautan gelap dan penuh ketidakpastian, perlahan-lahan berubah menjadi panggung bagi kelahiran beragam bentuk kehidupan yang semakin kompleks. Meskipun di permukaan bumi banyak tantangan yang harus dihadapi, kedalaman laut yang hangat dan kaya akan unsur-unsur kimia menjadi tempat yang subur untuk kehidupan awal. Pada sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, kehidupan di bumi dimulai dengan bentuk mikroba yang sangat sederhana. Meskipun banyak yang percaya bahwa kehidupan dimulai di laut, tempat ini jauh dari damai. Lautan pada saat itu penuh dengan aktivitas vulkanik, dan suhu permukaannya sangat tinggi. Tapi dalam kondisi ekstrim tersebut, kehidupan mulai berkembang, dan ini menjadi fondasi untuk seluruh ekosistem yang ada di bumi saat ini. Mikroba yang muncul pertama kali di bumi memiliki banyak cara untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka adalah bakteri yang dapat melakukan fotosintesis, sebuah proses yang mengubah karbon dioksida dan energi matahari menjadi bahan makanan. Salah satu kelompok bakteri yang paling berpengaruh pada zaman ini adalah bakteri fotosintetik seperti Cyanobacteria. Cyanobacteria ini bukan hanya menciptakan energi, tetapi juga melepaskan oksigen sebagai produk sampingan dari fotosintesis mereka. Proses ini, meskipun sederhana, mengubah planet kita secara drastis. Selama hampir 2 miliar tahun setelah kehidupan pertama kali muncul, dunia dipenuhi oleh mikroba yang terus-menerus mengeluarkan oksigen ke atmosfer melalui fotosintesis. Namun, atmosfer bumi pada waktu itu belum cukup kaya akan oksigen bebas untuk mendukung kehidupan yang lebih kompleks. Sebaliknya, atmosfer masih didominasi oleh gas-gas beracun seperti karbon dioksida, metana, dan amonia. Tetapi suatu perubahan besar terjadi ketika oksigen mulai terakumulasi di atmosfer. Peristiwa ini dikenal sebagai revolusi oksigenasi besar, Great Oxygenation Event,
yang terjadi sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Oksigen yang dilepaskan oleh bakteri fotosintetik perlahan mengubah komposisi atmosfer, yang mengarah pada pengurangan konsentrasi gas beracun dan terbentuknya lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Akibatnya, atmosfer bumi menjadi lebih ramah untuk kehidupan yang lebih kompleks. Dengan adanya oksigen yang semakin banyak di atmosfer, dunia mulai berubah. Kehidupan yang pada awalnya terbatas pada mikroorganisme satu sel berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks. Proses ini berlangsung sangat lambat, tetapi dalam jutaan tahun, kehidupan di bumi berkembang dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu, muncul organisme multiseluler pertama yang jauh lebih besar dan lebih kompleks daripada mikroba satu sel. Organisme ini, yang dikenal sebagai alga dan jamur primitif, menjadi batu loncatan bagi kehidupan yang lebih besar. Mereka adalah contoh awal kehidupan yang bisa berkembang lebih dari sekadar satu sel. Keberadaan sel-sel yang lebih besar dan lebih canggih membuka jalan bagi evolusi makroorganisme yang lebih kompleks. Makroorganisme pertama yang muncul adalah hewan primitif yang masih sederhana, seperti spons es atau spons laut. Meskipun hewan-hewan ini tidak memiliki otak atau sistem saraf yang kompleks, mereka menunjukkan potensi kehidupan yang lebih besar. Spons es adalah contoh pertama dari organisme yang memiliki struktur lebih kompleks dan dapat berkembang biak dengan cara yang lebih terorganisir daripada mikroba. Namun, kehidupan multiseluler bukan hanya berbicara tentang ukuran atau bentuk tubuh. Ini juga tentang kemampuan untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Kehidupan mulai memanfaatkan seluruh dunia laut sebagai sumber daya. Hewan pertama mulai mengembangkan sistem saraf sederhana yang memungkinkan mereka untuk bergerak dan merespons lingkungan mereka, sebuah terobosan besar yang membuka jalan bagi kehidupan yang lebih canggih. Sekitar 540 juta tahun yang lalu, kita memasuki periode yang dikenal sebagai Kambrium, yang merupakan awal dari apa yang disebut ledakan Kambrium. Dalam periode waktu yang sangat singkat, kehidupan di lautan bumi berkembang pesat, dengan munculnya berbagai bentuk kehidupan yang sangat berbeda dan rumit. Beberapa fosil dari zaman ini menunjukkan adanya makhluk-makhluk laut yang berkembang dengan sangat cepat. Berbagai bentuk tubuh yang sebelumnya tidak terbayangkan muncul secara bersamaan, dari organisme dengan tubuh lunak hingga organisme yang berkembang dengan rangka keras. Pada saat ini, hewan-hewan yang berkembang di bumi menjadi jauh lebih beragam, dengan beberapa spesies mengembangkan tulang, cangkang, dan alat tubuh yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dalam dunia yang semakin beragam. Hewan-hewan ini tidak hanya berenang, tetapi beberapa mulai memanjat dasar laut, menjelajahi dunia bawah laut yang semakin luas dan penuh tantangan. Makhluk seperti Trilobita, yang memiliki tubuh bersegmen dan dilindungi oleh pelindung keras, muncul dan mendominasi lautan. Mereka adalah contoh dari keberhasilan adaptasi terhadap lingkungan yang penuh tantangan, dan mereka berkembang menjadi banyak spesies yang berbeda. Selain Trilobita, pada masa ini juga muncul berbagai jenis hewan laut lain yang memiliki ciri khas, seperti hewan dengan kerangka luar yang keras, cangkang yang melindungi tubuh, dan sistem pencernaan yang lebih efisien. Beberapa organisme pertama juga mulai mengembangkan alat pernapasan yang lebih canggih, memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen langsung dari air. Namun, kehidupan laut yang berkembang pesat ini bukanlah akhir dari perjalanan evolusi di bumi. Sekitar 400 juta tahun yang lalu, ketika periode Devonian dimulai, hewan-hewan laut mulai menantang batasan mereka dan bergerak menuju daratan. Proses ini, meskipun berlangsung sangat lambat, menandai langkah awal dari era baru kehidupan di bumi. Hewan pertama yang bergerak ke daratan adalah ikan primitif yang berkembang menjadi amfibi. Mereka mulai menjelajahi pantai dan rawa-rawa, menghirup udara, dan mencari makanan yang melimpah di daratan. Proses ini memungkinkan evolusi bentuk tubuh yang lebih adaptif untuk lingkungan yang lebih kering dan lebih terbuka. Dengan pergerakan hewan-hewan ini ke daratan, kehidupan di bumi semakin beragam.
Dari makhluk laut yang sederhana, bumi mulai dipenuhi oleh hewan-hewan dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa, dari hewan darat pertama hingga tumbuhan yang mulai menghijaukan bumi. Dunia yang sebelumnya dipenuhi oleh lautan dan gas beracun kini mulai menjadi tempat yang lebih ramah bagi kehidupan yang lebih kompleks, dan perubahan besar ini akan membentuk bumi menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Kehidupan di bumi telah melewati perjalanan panjang, dari lautan gas dan lahar yang tak terjamah menuju daratan yang penuh dengan keanekaragaman. Evolusi kehidupan yang penuh tantangan ini adalah kisah yang penuh inspirasi tentang kemampuan makhluk hidup untuk bertahan dan berkembang meskipun berada di bawah ancaman dan kekacauan alam semesta. Bumi yang kita kenal hari ini, dengan segala keanekaragaman hayati yang luar biasa, bukanlah hasil dari kebetulan atau proses yang cepat. Keberagaman kehidupan yang melimpah ini adalah hasil dari evolusi yang berlangsung selama miliaran tahun, melalui banyak perubahan lingkungan, bencana alam, dan proses alam yang tak terhitung jumlahnya. Dari hewan-hewan primitif yang merangkak di dasar laut hingga tumbuhan yang menjulang di daratan, bumi telah menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan yang saling bergantung satu sama lain dalam suatu ekosistem yang rumit dan dinamis. Namun, perjalanan menuju dunia yang penuh warna ini tidak selalu mudah dan tanpa hambatan. Pada sekitar 350 juta tahun yang lalu, kehidupan di bumi mulai mengambil langkah besar ke arah keberagaman yang lebih besar. Tumbuhan pertama mulai tumbuh di daratan, menutupi permukaan bumi dengan lapisan hijau yang lebat. Mereka adalah pelopor yang membuka jalan bagi kehidupan hewan untuk menyusul. Pohon-pohon pertama muncul, memberikan perlindungan dan makanan bagi banyak spesies yang berkembang. Ini adalah tonggak penting dalam evolusi bumi, karena tumbuhan tidak hanya menyediakan oksigen melalui fotosintesis, tetapi juga menyediakan habitat bagi banyak makhluk hidup. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa besar mengubah wajah bumi. Permasalahan kepunahan massal Permian menyebabkan kehancuran hampir seluruh kehidupan di planet ini, menghancurkan lebih dari 90% spesies yang ada. Kehancuran ini terjadi akibat perubahan iklim ekstrim, aktivitas vulkanik yang besar, dan perubahan dalam level oksigen di atmosfer. Namun, meskipun begitu banyak makhluk hidup yang punah, peristiwa ini memberikan ruang bagi kehidupan baru untuk berkembang. Dari kehancuran ini, muncul kelompok hewan baru yang akan mendominasi bumi selama lebih dari 150 juta tahun, dinosaurus. Dinosaurus pertama kali muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu, dan mereka berkembang pesat menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Mereka menguasai daratan, lautan, dan udara, menjadikan zaman Mesozoikum, periode waktu yang dikenal sebagai zaman dinosaurus, sebuah era yang sangat penting dalam sejarah evolusi. Dinosaurus bukanlah satu-satunya makhluk yang berkembang pada masa itu. Tumbuhan yang lebih canggih juga berkembang, memberikan makan dan tempat berlindung bagi beragam makhluk hidup lainnya. Tumbuhan berbunga pertama kali muncul sekitar 130 juta tahun yang lalu, memberikan dasar bagi berbagai jenis serangga dan hewan herbivora untuk berkembang. Begitu juga dengan burung, yang merupakan keturunan dari dinosaurus terbang, menjadi simbol dari keberagaman kehidupan yang terus berkembang di dunia. Namun, setelah era dominasi dinosaurus, sebuah peristiwa kepunahan massal kembali mengguncang bumi. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid besar yang menghantam bumi menciptakan ledakan besar yang menyebabkan kepunahan hampir seluruh spesies dinosaurus, membuka jalan bagi kelompok hewan lain untuk berkembang pesat, termasuk mamalia. Kejadian ini mengakhiri era Mesozoikum dan menandai dimulainya zaman Cenozoikum, atau zaman mamalia. Dengan hilangnya dinosaurus, mamalia, yang sebelumnya hanya hidup dalam bayang-bayang hewan-hewan besar seperti dinosaurus, sekarang dapat mengisi kekosongan ekologis yang ditinggalkan oleh mereka. Dari mamalia kecil yang hidup di hutan tropis, mereka berkembang menjadi berbagai bentuk dan ukuran, termasuk manusia, yang akhirnya akan menjadi penguasa planet ini. Pada masa ini juga, tumbuhan berbunga semakin berkembang, menciptakan dunia yang lebih berwarna dan lebih beragam dari sebelumnya.
perubahan iklim global, benua yang bergeser, dan peningkatan keanekaragaman ekosistem membuat bumi menjadi tempat yang lebih dinamis dan penuh tantangan. Proses evolusi terus berjalan dengan langkah yang sangat lambat namun pasti. Setiap bencana dan perubahan lingkungan memberikan peluang bagi spesies baru untuk muncul dan berkembang. Bumi, yang dulunya merupakan dunia yang sangat keras, sekarang menjadi rumah bagi beragam bentuk kehidupan yang saling berinteraksi dan berkembang. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, salah satu spesies mamalia mulai berevolusi dengan cara yang sangat berbeda dari makhluk lainnya. Homo sapiens, manusia, muncul sebagai spesies yang paling cerdas di antara semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan kemampuan untuk berpikir abstrak, berkomunikasi secara kompleks, dan menciptakan teknologi, manusia mulai membentuk dunia sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Tidak hanya bertahan hidup, manusia mulai menggali pengetahuan tentang dunia mereka dan menciptakan perubahan besar pada lingkungan. Manusia, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, kini menjadi kekuatan utama yang membentuk alam semesta di sekitar mereka. Mereka membangun peradaban, menciptakan seni, teknologi, dan sistem sosial yang kompleks. Namun, di balik pencapaian besar tersebut, manusia juga menghadapi tantangan besar, bagaimana mereka berinteraksi dengan bumi, tempat yang telah mereka huni selama ribuan tahun, dan bagaimana mereka menjaga keseimbangan ekosistem yang semakin rapuh. Saat ini, bumi berada dalam masa transisi yang sangat penting. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, manusia telah membawa perubahan besar pada planet ini, terutama dengan teknologi dan industri yang berkembang pesat. Urbanisasi, polusi, deforestasi, dan perubahan iklim adalah masalah besar yang dihadapi oleh kehidupan di bumi. Meski begitu, kehidupan terus beradaptasi, dan manusia, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dan berinovasi, kini memiliki kesempatan untuk memperbaiki dampak yang telah mereka buat. Kisah perjalanan bumi, yang dimulai dari lautan api dan gas yang mematikan, telah berkembang menjadi dunia yang penuh dengan kehidupan yang saling bergantung. Setiap langkah evolusi, dari mikroba yang pertama kali muncul hingga manusia yang kini mengarungi dunia modern, menunjukkan keberanian dan ketahanan hidup dalam menghadapi tantangan alam semesta. Kita adalah bagian dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai di zaman primordial, dan kini kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warisan kehidupan yang ada di bumi ini. Kehidupan di bumi adalah sebuah kisah yang terus berkembang, sebuah kisah yang tidak hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana kita belajar dari sejarah panjang ini dan menjaga keseimbangan yang telah memungkinkan kehidupan berkembang. Dari lautan gelap hingga dunia yang penuh dengan cahaya, kehidupan di bumi adalah bukti bahwa dalam kekacauan dan tantangan, selalu ada potensi untuk muncul dan berkembang. Kisah ini, yang berawal di zaman primordial, akan terus berlanjut baik di tangan kita, manusia, maupun di alam semesta yang lebih besar. Keberagaman dan kekuatan kehidupan di bumi adalah sesuatu yang harus kita jaga dan hargai, karena kita adalah bagian dari sebuah perjalanan yang tak terhingga panjangnya. Sebagai penulis kisah terakhir dalam perjalanan ini, kita kini memiliki kekuatan untuk menulis bab-bab selanjutnya yang lebih baik untuk bumi dan seluruh isinya.